Punya belum ini. Oke, udah. Bang, seperti apa bang sidang tadi? Tadi itu sidang bacaan tuntutan oleh jaksa. Jadi jaksa menuntut seorang Faris RM dengan tuntutan 6 tahun penjara. Bahwasanya fakta-fakta di persidangan sebelumnya Faris RM ini ternyata berdasarkan bukti dan saksi dia hanyalah sebagai pengguna yang kecanduan. Artinya dia korban dari narkotika jangka panjang, dalam bahasa lain akut gitu kan. Nah sebenarnya dalam konteks ini kami berpandangan sesuai dengan BNN menyatakan pengguna itu harusnya direhabilitasi, bukan dihukum penjara. Nah ini roh seperti ini, marwah seperti ini yang kemudian kami adaptasi dalam pola pikir kami sebagai pengacara. Tapi harapan kami juga harusnya roh dari BNN ini kemudian hinggap ke kejaksaan, di mana jaksa kemudian melihat ini juga sebagai seorang pengguna yang harusnya ditolong, diselamatkan, direhabilitasi, bukan dituntut penjara. Satu hal, kalau seorang pengguna yang sudah kecanduan kemudian dihukum penjara, apakah dia bisa selamat secara kecanduannya? Jawabannya tidak. Yang ada dia makin hancur kalau dihukum. Makanya kenapa kita rohnya sama dengan BNN, kita selamatkan orang ini dari kecanduan supaya dia bisa pulih dan masa hidupnya juga berjalan baik kembali, punya nilai guna, punya posisi yang baik. Tapi ternyata jaksa tetap menuntut 6 tahun penjara, di mana ini secara konvensional memang iya nggak apa-apa begitu, tapi kemudian ini nggak pakem karena tidak sesuai dengan roh-roh yang sudah ada dalam kebijakan-kebijakan negara, yaitu diwakili oleh BNN yang menyatakan pengguna tidak layak dihukum tapi harus direhab untuk keselamatan pribadi dan jiwanya. Tapi ini tetap dituntut penjara 6 tahun. Makanya kita sangat menyesalkan dan menyayangkan ini. Ini adalah satu hal yang kemudian tidak sinergi antara BNN dengan kejaksaan. Nah, yang harus dirubah yang mana? Pola pikir ini dulu yang dirubah supaya kejaksaan jangan konvensional. Harus ada terobosan-terobosan progresif di mana merubah pola pikir juga dalam penuntutan. Jangan mengikuti pakem-pakem yang sudah konvensional, yang sudah usang. Bahwasanya seorang Faris RM ini sudah usang kalau dia dituntut sebagai pengedar karena nggak ada di sebagai pengedar. Nah, pakem yang baru adalah seorang pengedar harus dituntut dan dihukum, tapi seorang pengguna harus diselamatkan. Jangan dibikin hancur hidupnya. Nah, kalau ada tuntutan penjara menjadi hancur hidupnya. Ini yang kita sesalkan. Sementara kami pengacara sudah bersinergi dengan BNN untuk rehabilitasi. Mudah-mudahan kami mengajukan pledoi nanti di minggu depan. Seorang Faris RM juga mengajukan pledoi pribadi dan mudah-mudahan hakim majelis punya sinergi yang sama dengan BNN, dengan pola pikir yang sama, pola pikir yang paling baru. Tidak konvensional lagi, tidak mengandalkan buku-buku lagi yang sudah lama, yang sudah berubah. Harapannya majelis kemudian bersinergi dengan BNN untuk menyelamatkan para pengguna narkotika. Jadi ini harapannya. Bang, tanggapan keluarga mendapatkan 6 tahun penjara ini? Keluarga saya nggak ketemu keluarganya, waktu kita mencari keluarganya pada kabur. Faris RM sendiri bang? Bukan, Faris RM sendiri yang kita dapat gitu kan. Jadi kalau Faris RM sendiri dia berpasrah diri sama Tuhan. Dia tinggal membuatkan pledoi, tapi dia ya sudahlah, namanya dia mengikuti proses hukum kan. Jadi itu yang sedang kita rasa tadi komunikasi singkat tapi bermakna. Dia akan mengajukan pledoi. Kami juga pengacara mengajukan pledoi. Dan satu lagi, di luar proses hukum yang formal di persidangan ini, kami akan mengajukan abolisi terhadap seorang Faris RM atau amnesti atau abolisi atau apalah namanya, yang dimana seharusnya dia yang mendapatkan abolisi dan amnesti, bukan koruptor. Kan kemarin kan dapat abolisi amnesti ini koruptor, nggak tahu dasarnya apa, kita juga nggak tahu. Tapi mereka dalam perkara korupsi kan, tapi dapat abolisi dan amnesti. Makanya kita yang harusnya dapat amnesti abolisi sebenarnya orang-orang seperti Faris RM ini sebagai korban, sebagai pengguna narkotika, dia harus diabolisi. Makanya kita mengajukan surat permohonan abolisi kepada Presiden Prabowo Subianto supaya inilah yang harus diabolisi, bukan koruptor. Kalau koruptor itu rasa keadilan kita hancur. Orang korupsi kok dia kasih abolisi sama amnesti, dasarnya apa? Itu saya juga masih heran. Tapi untuk ini persoalan Faris RM kita ajukan abolisi supaya bermakna. Berarti menyurati Presiden ini, Pak? Ya, sudah kita. Sudah. Kapan, Bang? Kapan menyurati Presiden? Sudah kita tanda tangan, besok sudah kita kirimkan. Ya. Apa? Kalau untuk pasal 6 tahun sendiri pasal pengedar. Pasalnya pasal 112 dan 111. Pasal pengedar utama pasal 114 dihilangkan oleh mereka, oleh jaksa, tapi 112 dan 111. Tapi sebenarnya itu cuma persoalan pasal. Yang paling penting roh atau kejiwaan dari
perubahan pola pikir kita, di mana pengguna itu harus diselamatkan, bukan dibunuh atau dihukum. Itu rohnya. BNN sudah punya roh itu, kami juga sudah punya roh itu, tapi jaksa belum ternyata. Tinggal kita tunggu majelis hakim rohnya seperti apa. Mudah-mudahan majelis hakim rohnya juga sudah sinergi dengan pihak BNN. Oke. Berarti minggu depan agendanya apa? Hah? Minggu depan Pledoi, pledoi ya Bang ya. Bang, berapa persen nih Bang keyakinan mendapatkan respon surat balasan dari Presiden? Dari Presiden, mana kita tahu. Tapi kita ngajuin surat dan kita sampaikan lewat media bahwasanya besok kami akan mengajukan surat permohonan abolisi tentang seorang Paris RM supaya dia diampuni atau dihapuskan hukumannya kalau ada ya. Tapi ini kan proses berjalan, paling tidak amnesti lah, pengampunan lah ya. Itu tadi. Dasar apa pengajuan amnesti itu sendiri, Bang? Atas dasar koruptor aja dikasih amnesti sama polisi, masa dia tidak? Gitu, itu dasarnya. Oke, baik. Thank you Bang. Ya. Oke, nice.